Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Bareskrim untuk diperiksa sebagai saksi dugaan penistaan agama pada hari ini. Dalam surat panggilan, Panji Gumilang dijadwalkan diperiksa pada hari ini. Penyidik di Tipidum Bareskrim telah memeriksa 30 saksi, 20 saksi ahli dan telah menerima hasil dari Puslap 4 meskipun belum ada penetapan tersangka. Sebelumnya Bareskrim Polri masih mendalami berbagai pasal yang diduga telah dilanggar oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Lantas apakah pemeriksaan Panji Gumilang pada hari ini akan berujung pada penahanan? Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan Panji Gumilang pada hari ini? Kita tanyakan kepada Jasmine Rahmadi di Bareskrim Polri. Selamat siang, Jasmine Rahmadi. Apakah Panji Gumilang sudah tiba di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan hari ini? Ya, selamat siang Putri Windasari dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang dijadwalkan untuk diperiksa di Bareskrim Polri hari ini, yakni terkait kasus dugaan penistaan agama di mana Panji Gumilang ini akan berperan sebagai saksi. Memang seharusnya pemeriksaan ini dijadwalkan dilakukan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, Putri dan juga pemirsa, namun nyatanya hingga kini baik itu Panji Gumilang maupun kuasa hukumnya masih belum hadir di gedung Bareskrim Polri tempat kami mengabarkan saat ini. Tadi pun kami awak media juga sudah sempat mengonfirmasi kepada pihak kuasa hukum yang menyatakan bahwa kemungkinan besar kliennya ini tidak akan dapat hadir untuk memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan hari ini dikarenakan alasan kesehatan. Ya, ini terkait Panji Gumilang yang mengalami patah di tangan kirinya sehingga saat ini dikatakan bahwa kliennya ini masih menjalani proses pemulihan. Nah, mengetahui hal itu maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar nantinya Panji Gumilang ini akan diwakilkan oleh pihak kuasa hukumnya yang saat ini juga masih di jalan dan belum sampai di gedung Bareskrim Polri tempat kami mengabarkan sekarang. Putri Windasari dan juga pemirsa, memang dapat kami informasikan bahwa ini merupakan panggilan kedua terhadap Panji Gumilang setelah kasus ini bergulir di Tipidum Bareskrim Polri, di mana sebelumnya Panji Gumilang juga sudah dipanggil pada tanggal 3 Juli 2023 lalu, yakni juga sebagai saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Dan pada saat itu memang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, namun saat ini kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, di mana sejak saat itu hingga sampai saat ini memang pihak kepolisian juga sudah memeriksa sebanyak 30 saksi dan mengandalkan keterangan dari sekitar 20 saksi ahli, diantaranya ini ada ahli agama, ahli bahasa, ahli ITE, dan juga ahli sosiologi. Selain meminta keterangan dari para saksi, pihak kepolisian pun juga sudah mengantongi sejumlah barang bukti, di mana diantaranya video yang berisikan ceramah-ceramah dari Panji Gumilang yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Selain itu, pihak kepolisian juga saat ini sudah mengantongi hasil uji barang bukti dari Puslap 4 Polri, sehingga langkah berikutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini adalah memanggil Panji Gumilang untuk kedua kalinya dan nantinya akan dilakukan pula proses gelar perkara begitu untuk menentukan status dari Panji Gumilang setelah pemanggilan ini dilangsungkan. Maka dikatakan pemirsa oleh pihak Bareskrim Polri atau khususnya yakni dari Karopenmas Dimhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, diharapkan bahwa Panji Gumilang ini dapat segera hadir di Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan dari pihak Bareskrim Polri karena akan ada sejumlah hal yang perlu dikonfirmasi terkait kasus dugaan penistaan agama ini. Memang pada panggilan kedua ini rencananya hal yang didalami juga masih sama, yakni terkait kasus dugaan penistaan agama, dan nanti rencananya juga masih difokuskan kepada dugaan kasus penistaan agama yang dituduhkan terhadap Panji Gumilang. Karena memang dalam 2 pekan terakhir pihak kepolisian pun juga sudah meminta keterangan dari puluhan saksi dan juga mengantongi sejumlah barang bukti. Nah, Putri Windasari dan juga pemirsa, memang selain kasus dugaan penistaan agama, Panji Gumilang pun juga dihadapi dengan 2 kasus lainnya, yakni adalah kasus dugaan korupsi dana BOS yang terjadi selama 2 periode, yakni dari
periode 2017 sampai 2020 dan juga 2020 sampai 2023, dan selain itu juga ada kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Putri, kami akan terus memantau situasi di gedung Bareskrim Polri untuk menunggu kedatangan dari kuasa hukum Panji Gumilang. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Dittipidum penistaan agama. Penyidik telah memeriksa 30 saksi, 20 saksi ahli dan telah menerima hasil dari Puslapfor. Meskipun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Bareskrim Polri melanjuti pemeriksaan terhadap Panji Gumilang dalam kasus dugaan penistaan agama. Saat ini kasus dugaan penistaan agama sudah masuk ke tingkat penyidikan. Namun mengapa belum ada penetapan tersangka? Tersangkanya mungkin diduga lebih dari satu juga bisa. Tapi yang jelas pasti sudah ada tersangkanya. Cuman tersangkanya siapa persis itu belum jelas. Maka yang di dalam tahap penyelidikan itu arahnya adalah untuk mencari alat-alat ataupun bukti-bukti awal apakah itu satu tindak pidana atau bukan. Itu penyelidikan ya. Setelah itu kalau ini unsur memang suatu tindak pidana, barulah masuk penyidikan. Ya, makanya ketika kita bikin suatu penyidikan itu bisa jadi tersangkanya udah pasti nih. Kalau sudah pasti ya itu dibikin tersangkanya ini gitu. Dia dan kawan-kawan biasanya gitu, X dan kawan-kawan gitu. Tapi kalau masih ragu gitu, ya nggak apa-apa dibikin dasar penyidikan untuk melakukan diduga ada suatu tindak pidana gitu. Makanya bolak-balik kan diadukan gelar, kemudian pengumpulan barang bukti itu. Jadi kalau kami sebagai masyarakat ya tentu sangat menunggu-nunggu gitu. Kalau perlu hari ini langsung tersangka. Gitu. Hari ini dipanggil sih, tapi nggak tahu kapasitasnya apa. Kenapa? Bukan tanpa alasan sebetulnya. Karena Panji ini kan punya track record kabur juga. Beberapa kali bahkan, bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali. Tahun 81 ketika mau terjadi penangkapan itu Panji kabur ke Sabah, Malaysia dari tahun 81 sampai dengan tahun 85. Kemudian tahun 2012 sudah divonis itu juga kabur. Hukuman 18 bulan hanya dijalani selama 10 bulan. Dan kalau mau dirunut lagi ke belakang, memang Panji ini sangat sakti sebetulnya. Makanya kalau misalnya pemerintah hari ini bisa berhasil menjadikan Panji sebagai tersangka, itu saya kira suatu hal yang harus diapresiasi. Lantas, tim TV One mengabarkan. Gurita bisnis pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang satu persatu terkuak. Panji Gumilang memiliki hotel di dalam kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Saat ini pemerintah Kabupaten Indramayu mengecek kelegalan bisnis Panji Gumilang dari segi perizinan. Gurita bisnis pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang satu persatu terkuak. Salah satu bisnis pimpinan pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara ini adalah hotel di kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun yang berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hotel ini diduga tidak mematuhi aturan yang berlaku. Dalam pantauan TV One melalui satelit Google Maps, terdapat lokasi bernama Wisma Tamu Al-Islah di dalam kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Bahkan tidak sedikit tamu yang berkunjung ke wisma tersebut, mengunggah foto dan video suasana di wisma. Dalam ulasannya, sejumlah pengunjung memposting suasana dan kondisi dari Wisma Al-Islah. Wisma ini berada di dekat gerbang lama atau gerbang belakang Pondok Pesantren Al Zaitun, yakni di antara kantin dan Stadion Al Zaitun. Bupati Indramayu Nina Agustina tidak mengetahui adanya hotel di dalam kawasan Pondok Al Zaitun. Rencananya Pemkab Indramayu akan mengecek langsung ke Al Zaitun mengenai bangunan hotel itu. Nggak tahu kalau untuk hotel
Hotel belum ada izinnya? Belum ada ya, belum tahu ya, kita belum tahu. Berarti akan dicek ini, Bu? Dicek. Sekalian. Ini semuanya, ya pastinya tadi kita rapat juga semuanya aset untuk diinventarisir, termasuk untuk yang paling utama adalah pemerintah kabupaten ada penertiban dari pajak dan perizinan usaha, itu aja. Untuk target inventarisirnya sampai kapan? Secepatnya lah. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah menyegel bisnis Panji lainnya, yaitu galangan kapal dan penggergajian kayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan.